Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel ini Hermanto Sardan ya. Setelah beberapa hari kita vakum, jadi hari ini saya akan memberikan materi kembali melalui YouTube ini. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan teman-teman ya tentang IHSG saat ini. Jadi materi kali ini adalah ada apa dengan IHSG? Ada apa dengan IHSG? Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke saya beberapa minggu terakhir ini. 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Banyak sekali, akankah crash datang lagi masa es? Jadi crash seperti Maret, apakah IHSG akan ke 4.300 lagi atau 4.000 atau bahkan di bawah 4.000? Nanti kita lihat ya. Apakah saya juga bisa menjawabnya gitu ya? Nanti kita lihat data-data yang ada. Seperti biasa, mohon dukungannya teman-teman untuk like dan share video ini sebanyak mungkin ya. Teman-teman juga bisa berdiskusi interaktif melalui komentar. Semua komentar akan maksimal saya jawab semuanya ya. Termasuk jika ada pertanyaan yang menarik akan kita bahas untuk kita buatkan video khusus seperti ini. Kemudian buat teman-teman yang belum subscribe, pastikan teman-teman subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya setiap ada video yang baru teman-teman langsung bisa menyaksikan, langsung bisa update untuk mengejar kecepatan bursa saham kita. Oke, seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke materi, seperti biasa disclaimer ya, bursa saham itu instrumen investasi yang risikonya teman-teman sudah tahu sendiri ya, risikonya tinggi sekali. Ada saham yang naik sampai 30% di pagi hari, sore harinya langsung minus 6%. Jadi kalau beli di harga di kenaikan 30%, maka sorenya langsung minus 40% portofolio dia. Jadi memang sangat tinggi, so teman-teman harus mengerti itu. Take responsibility atas portofolio masing-masing, take action buy sell masing-masing, pastikan mengerti resikonya. Semua materi informasi dan analisa yang disampaikan memang murni pendapat opini pribadi tanpa ada keinginan untuk mencari keuntungan pribadi ya. Jadi semua ini hanya murni share yang saya sampaikan ke teman-teman. Kemudian tidak ada rekomendasi jual atau beli. Jadi nanti kalaupun saya menyebut saham itu tidak ada rekomendasi apa-apa ya. Itu hanya wujud dari apa yang saya tahu berdasarkan informasi yang saya miliki. So, teman-teman pastikan analisa sendiri sebelum melakukan jual atau beli saham-saham tertentu. Dan yang terakhir yang pasti adalah objektif dari semua video-video saya di YouTube ini semata-mata untuk berbagi informasi dan edukasi pasar modal. Seperti itu ya. Sebelum berlanjut mohon izin saya mau iklan dulu ya. Saya khawatirnya banyak teman-teman seperti webinar yang pertama banyak yang telat. Jadi kali ini saya mau iklan. Saya akan adakan webinar kedua ya, The Next Game Changer Ekonomi RI, kebijakan yang bakal jadi booster IHSG. Jadi saya beberapa minggu belakangan ini ya saya sudah riset mendalam tentang akan ada kebijakan yang cukup besar yang menjadi booster IHSG. Jika ini benar-benar diterapkan nanti, maka saya cukup optimis bahwa IHSG bisa menguat signifikan gitu, mengejar ketertinggalan, termasuk fund-fund asing juga harusnya masuk ya. Apa itu? Termasuk nanti emitennya, dari beberapa emiten saya sudah pilihkan yang paling diuntungkan, tentu saja nanti kita bahas dalam webinar ya. The Next Game Changer Ekonomi RI, kebijakan yang jadi booster IHSG. Nah, termasuk emiten apa yang akan diuntungkan akan dibahas tuntas nanti. Ya, seperti biasa, ini permintaan teman-teman yang waktu webinar pertama itu kan saya bikinkan grup. Nah, teman-teman di grup itu minta webinar selanjutnya dan inilah jawaban saya ya. Webinar ini perlu segera saya lakukan. Kenapa? Karena pertama, kebijakan itu menurut saya sepertinya sudah dikejar untuk dibahas. Jadi saya khawatirnya kita ada ketinggalan momentum kalau nggak segera saya lakukan webinar ini ya. Kemudian sahamnya juga saya lihat sudah mulai uptrend. Ya, sudah mulai uptrend, jangan juga sampai ketinggalan sahamnya gitu ya. Seperti biasa akan dibahas dari sudut pandang yang menarik ya, seperti biasa webinar yang kami lakukan ya. Dengan semua data, informasi dan fakta-fakta akurat ya. Kita tentunya tidak hanya membatas ini loh emiten silahkan beli, nggak seperti itu ya. Teman-teman yang sudah tahu, sudah hafal, kita tidak hanya membahas, nggak hanya ngasih stock pick, tapi lebih jauh daripada itu, ilmu pengetahuan, informasi, dan analisa yang mendalam, sehingga teman-teman selain dari saham itu, ternyata bisa menemukan saham-saham lain yang lebih menarik.
Webinar ini saya adakan pada hari Rabu besok lusa ya, tanggal 30 September. Ada 2 sesi. Sesi pertama jam 3 sampai jam 5. Ini setelah market tutup. Kemudian sesi kedua akan saya ulang jam 7 sampai jam 9 malam. Isinya sama. Kenapa saya lakukan 2 sesi? Karena saya khawatirnya sesi pertama banyak yang tidak bisa ngikuti karena mungkin masih kantor atau segala macam, bisa ikut di sesi kedua. Nah, karena juga ada banyak yang work from home, mungkin sesi 1 juga lebih tepat ya setelah market tutup. So, jangan khawatir, tetap bisa ikut sesi 1, ikut sesi 2, ikut salah satu boleh, ikut dua-duanya boleh. Dan yang tidak bisa ikut pun, yang tidak bisa ikut pun, tapi tetap ingin mendapatkan materi itu, mungkin di hari Kamisnya mau eksekusi ya, tengah malam dia baru pulang atau bagaimana, setelah acara selesai, maka akan saya langsung berikan materinya, link videonya, rekamannya, akan saya berikan ke semua peserta yang tidak bisa mengikuti. Yang sudah mengikuti pun tetap kita kasih rekamannya, ya. Seperti biasa, seperti webinar yang pertama juga, pada webinar kedua ini nanti kita tidak lepas begitu saja, ya, ibaratnya tidak beli putus, Anda tidak beli putus, karena nanti akan kami kumpulkan dalam satu grup, biasanya 2-3 bulan akan kami guidance khusus membahas apa yang kita bahas di webinar. Nanti akan kita bahas berkelanjutan selama 2-3 bulan ke depan supaya benar-benar maksimal hasilnya. Kira-kira seperti itu ya. Biaya investasinya 150.000 per orang. Pembayaran ke rekening BCA tersebut di sini ya, atas nama di sini. Kemudian teman-teman silahkan berikan kode unik masing-masing, pilih aja 150.000 berapa untuk proses verifikasi yang kami lakukan ya. Bagi yang tidak bersedia membayar, oke. Tidak masalah ya, bagi yang tidak bersedia membayar, malas saya ngikut seminar, is okay, nggak masalah. Kami tetap akan share video webinar ini, tapi mungkin seminggu atau 2 minggu setelah webinar kami lakukan, kami akan share ke YouTube. Jadi teman-teman semua yang tidak mau membayar, tapi mau dapat ilmunya, ya boleh ya. Nanti tinggal tunggu rilisnya di YouTube. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oh ya, terakhir konfirmasi via email ya, ke email saya teman-teman pasti sudah simpen dengan subjek Game Changer. Yang sudah bayar, yang sudah ikut, yang sudah konfirmasi lewat email, ditunggu saja, pasti nanti akan dibalas. Dan nanti akan kami kumpulkan dalam grup Telegram terlebih dahulu sebelum webinar dimulai. Oke teman-teman, terima kasih. Saya kembali ke materi ya. Ada apa dengan IHSG? Saya lanjutkan. Nah, di sini saya lihat ya. Saya lihat ini data per 23 September yang lalu. 23 September yang lalu tidak jauh dengan hari ini. Kinerja IHSG memang paling buruk ya. Paling tidak bagus. Ya, kalau teman-teman tidak suka dengan kata-kata yang negatif, mungkin saya bilang paling tidak bagus dibanding dengan indeks negara berkembang lain ya. Emerging market lain. Di sini teman-teman bisa lihat ya, dari semua emerging market, ini emerging market yang dipilih karena mereka masuk MSCI Index. MSCI Index itu MSCI itu memilih market-market yang menurut mereka potensial. Jadi bursa saham menurut mereka potensial untuk berinvestasi. Artinya ini yang MSCI masuk tuh ini termasuk Indonesia ya, ada India juga, ada Argentina ya. Kalau Asia Tenggara ada Filipina, ada Thailand segala macam. Kita lihat saja yang year to date, misal year to date ternyata Indonesia juga paling lemah ya, masih minus 30%, yang lain bahkan sudah banyak yang plus. China sudah plus, India tinggal minus 6% saja. Pakistan 23%. Ya kira-kira mosok sih Indonesia kok kalah sama Pakistan gitu loh ya. Pakistan year to date-nya sudah 23% sudah kejar, tapi Indonesia ya Allah masih minus 30%. Ya ini kita prihatin, tapi bagaimanapun juga ya inilah yang sedang kita hadapi gitu. Korbannya ya teman-teman semua ya, termasuk saya juga kira-kira begitu, karena porsi investasi kita kan tergerus gara-gara ini ya. Coba kita lihat yang 3 month to date ya 3 bulan terakhir juga Indonesia masih minus 4%, padahal negara-negara lain sudah plus semua ya. Pakistan pun sudah plus 14%, so jadi kita kalah. So poinnya adalah kinerja IHSG bagaimanapun juga harus kita akui bersama memang paling tidak bagus dibanding dengan indeks negara berkembang lain. Ya, kita lanjutkan. Kenapa sih? Ada apa sebenarnya ya? Nah, pertama yang saya lihat adalah dominasi asing bagaimanapun juga masih kuat di IHSG. Outflow-nya dalam 1 bulan terakhir ini sudah 16 triliun ya, sudah 16 triliun dalam 1 bulan terakhir. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat data di sini memang volume transaksi harian itu domestiknya memang besar. Domestik memang besar, tapi domestik itu
kan mayoritas juga banyak sekali retail-retail yang hanya uang-uangnya kecil yang sama sekali tidak bisa menjadi market maker atau menggerakkan saham-saham tertentu. Dan volume yang besar ini pun tersebar di hampir semua saham merata. Nah, padahal posisinya asing ini mendominasi karena asing somehow dia berada di saham-saham yang berkapitalisasi tinggi yang menjadi penggerak IHSG. Alhasil dengan outflow asing sebesar ini ya sampai 16 triliun sebulan, apalagi asing keluarnya atau yang dijual itu adalah saham-saham berkapitalisasi tinggi dan saham-saham ini koreksi, ya bagaimanapun juga IHSG akan ikut koreksi. Ya, saya hanya saya membatasi pada memang sedang ada outflow asing ya. Saya tidak melanjutkan ke analisa foreign flow segala macam ya. Saya juga tidak membenarkan bahwa kalau kita beli saham ikutinlah asing beli kita beli. Saya juga tidak sampaikan hal seperti itu karena itu juga ada akurat ada enggaknya tergantung sahamnya, tergantung sektornya. Tapi on the whole story bahwa IHSG bagaimana juga masih dikendalikan asing. Kira-kira seperti itu ya. Ini fakta-faktanya. Ini sama ya. Oke, selanjutnya. Asing dominan menjual saham penggerak bursa. Nah, tadi yang saya sampaikan ya. Coba ini pada time frame 1 month ya, 1 bulan terakhir. Di sini ada BCA, BRI, Telkom, Astra, Bank Mandiri ya. 5 saham yang merupakan kelompok kapitalisasi besar. Ya, ini dari 10 the biggest saham-saham yang berkapitalisasi besar itu ya diantaranya 5-nya ini bahkan beberapa memang yang paling terbesar ya, contohnya seperti BCA, BRI dan Astra. Nah, ini lihat aja sendiri teman-teman, lihat ya, BCA saja dalam 1 bulan sudah 5 triliun sendiri untuk BCA. Nah, sekarang kalau BCA asing terus keluar dari BCA, retail nggak akan kuat nahan di BCA. Domestik kita lihat juga mereka kecenderungannya hanya kalau teknis perdagangan tuh mereka hanya ngebid aja, pasang posisi bid. Jadi mereka tidak mau menggerakkan harga naik. Mereka hanya mau kalau asing mau jual ya mereka terima, asing mau jual mereka terima. Jadi lama-lama ya harganya turun. Memang tetap ada yang beli. Namanya di bursa saham ya yang jual sama yang beli jumlahnya tetap sama kan. Kalau nggak sama nggak match. Tapi dominan yang jual. Kenapa? Karena ini adalah barang yang butuh uang, artinya berapapun harga yang ada di market, ya itulah barang dibuang, alhasil harganya menjadi turun. Yaitu dia ya, kekuatan domestik memang dia tidak mau price taker ya, dia tidak mau price maker gitu loh, dia tidak mau membuat harga baru, dia tidak mau membeli untuk mendapatkan harga atau untuk menaikkan harga saham. Rata-rata domestik ini sepertinya saat ini memang belum mau. So ya kondisinya seperti inilah, saham-saham besar dibuang, ya IHSG bagaimanapun juga akan koreksi. Ya, 1 bulan terakhir hitungan saya, kalau dari level tertinggi di Agustus, IHSG sudah turun 10%. Ya, teman-teman ingat IHSG sudah turun 10%. Jadi kalau portofolio teman-teman dari Agustus kemarin peak bagus berapa, sekarang koreksi lagi, kalau koreksinya 10%, ya menurut saya teman-teman is oke lah, masih inline dengan IHSG. Tapi kalau teman-teman koreksinya hanya 5%, misal dari September kemarin sekarang, waduh, the all porto ya, secara keseluruhan porto cuma turun 5%, menurut saya kinerja teman-teman masih oke lah, masih di atas IHSG, karena IHSG sendiri turunnya sampai 10% dalam 1 bulan terakhir. Nah, selain asing coba kita lihat ya, asing itu tadi kan kita bercerita tentang pokoknya asing jual gitu ya. Kita tidak bercerita kenapa asing keluar, ada apa dengan luar negeri, ada apa dengan dalam negeri. Yang penting itu asing keluar. Oke, coba sekarang kita mulai ya. Kita mulai lihat in detail sebenarnya apa yang terjadi. Pertama, concern saya sebenarnya, ini saya khawatirnya banyak teman-teman yang nggak tahu, banyak teman-teman yang nggak perhatikan di sini, karena dari beberapa diskusi juga dengan banyak teman-teman, saya tangkap mereka sebenarnya tidak terlalu perhatikan di sini. Padahal ini penting sekali. Ya, teman-teman lihat ya, US market, penggerak utama bursa saham dunia mengalami koreksi selama September 2020. Ini lihat ini ya, ini September, ini akhir Agustus atau awal September, ini mulai koreksi.
Ya mulai koreksi sampai dengan akhir September atau sampai dengan hari ini. Nah, di sini saya tulis Nasdaq 100 berisi saham teknologi di US mencapai nilai tertinggi sepanjang sejarahnya di level 12.500. Jadi Nasdaq itu teman-teman, kalau teman-teman tarik chartnya ya, dari pertama Nasdaq berdiri itu, kemarin akhir Agustus kemarin berada pada level tertingginya sepanjang sejarah. Harga atau level indeks Nasdaq ini berada di level 12.500. Padahal teman-teman, awal tahun 2020 kemarin, sebelum ada COVID nih, waktu bursa Amerika masih bullish-bullishnya, Nasdaq itu levelnya baru 9.600 loh. Di sini nih. Ini awal 2020 ya, posisinya di 9.600. Sudah naik sampai 12.000, naiknya sudah berapa persen itu? Ya, liatin bursa Amerika kencengnya seperti ini teman-teman. Tapi anyway, Nasdaq di bursa Amerika itu ada 3 indeks ya, ada 3 indeks. Ya, ini saya tulis ya, Dow Jones 30 isinya, sama S&P ini 500 saham. Satu lagi Nasdaq 100. 3 indeks utama ini. Nasdaq ini isinya mayoritas saham-saham teknologi. Dan saham-saham teknologi di US itu naik semua, kenceng-kencengnya selama COVID. Ya, ini naik, break all time high, naik terus kenceng. Saya tidak lihat dalam video ini kita belum cek detailnya sebenarnya saham-saham teknologi ini apakah bubble atau enggak bubble atau bagaimana. Nanti next video akan kita bahas ya. Apakah saham-saham teknologi ini punya potensi bubble sehingga nanti crash dalam menyebabkan crash juga bursa global. Kita belum tahu, nanti the next video kita akan cek. Tapi yang perlu perhatikan teman-teman adalah catatan pentingnya. Akhir Agustus kemarin sudah all time high ya. Nah, yang nggak enaknya itu begini. Ini saham sudah all time high, levelnya sudah 12.500. Teman-teman bayangkan saja kalau itu berada di IHSG ya. IHSG posisinya let's say misal sudah 6.500 atau 6.700. Ada 7.000 lah. 7.000 kondisi seperti hari ini. Di mana COVID-nya belum tertangani dengan maksimal, di mana sektor real masih seperti ini. Apa enggak ini orang-orang pada take profit? Buat saya itulah yang terjadi di bursa Amerika saat ini. Karena bagaimanapun juga kondisi ekonomi real di Amerika memang sudah mulai pick up, memang sudah mulai recover ya, sudah mulai naik, tapi recovernya belum sempurna gitu, belum maksimal. Kasus penularan COVID juga nanti ada slide di belakang itu di Amerika masih tinggi. Nah, dengan kondisi seperti itu, terus bursa saham sudah di puncaknya begini, kan wajar nih orang take profit ya. Buat kita wajar sekali. Lihat, ini sudah koreksi berapa persen ya, posisi di 11.000. Ini pun masih jauh di atasnya sebelum COVID tuh teman-teman. Jadi ini pun kalau koreksi lagi ke sini, sama dengan harga sebelum COVID, ini juga masih masuk akal buat saya. Karena bagaimanapun juga investor di sana, trader-trader di sana, mereka juga perlu take profit, mereka juga manage resiko, mereka juga lihat, gila loh ini bursa kenceng banget naiknya. Padahal pengangguran masih tinggi, ya. Indikator-indikator, leading indikator di Amerika, indikator makroekonomi Amerika belum sepenuhnya membaik. Wah, gua take profit dulu. Nah, itulah yang menyebabkan indeks Amerika ya longsor ini, ya. Buat saya lihat trigger utamanya ya, selama September awal itu trigger utamanya Nasdaq 100 ini yang isinya saham-saham teknologi. Ini koreksi, ikutlah ini Dow Jones ikut koreksi, S&P ikut koreksi, akhirnya semuanya koreksi. Teman-teman tahu kan, kalau bursa Amerika itu koreksi, bursa saham seluruh dunia deh pasti ikut koreksi. Nggak peduli tuh di situ, di negara itu ada sentimen positif apapun. Kalau bursa Amerika koreksi sampai minus 2%, minus 3%, bablas sudah itu sentimen positif. Semua akan koreksi. Biasanya pada waktu penutupan dini hari bursa Amerika ditutup dini hari, koreksi dalam. Nanti waktu paginya sesi Asia ya, Asia Pasifik, itu ada namanya US Futures, Contract Futures. 3 indeks ini juga ya, 100, 30, dan 500 akan merah lagi tuh. Biasanya akan merah, udah deh, pasti indeks Asia udah pasti kena merah semua. Apalagi IHSG. Nah, inilah salah satu penyebab kenapa IHSG selama September koreksi. Ngikutin ini juga loh.
ngikutin ini juga. Nah, sekarang satu lagi ya yang teman-teman perlu ketahui nih IHSG nih. Ini lemahnya IHSG, kita harus akui. Kenapa? Kalau teman-teman denial nanti teman-teman rugi. Teman-teman kan mesti tahu kelemahannya IHSG. Supaya tahu kalau lemah ya, kalau kelihatan mulai-mulai begitu ya kita menghindarkan begitu ya. IHSG itu kan digerakkan oleh sentimen luar ya, dengan sentimen domestik. Ya, kita bilang sentimen luar negeri dan domestik. Oke ya. Saat sentimen luar negeri, misal saham Amerika nih, indeks Amerika kemarin naik kenceng, IHSG ngelihat itu, investor pasti ngelihat itu kan. Oke, kita mau naik nih, kita mau ikut naik. Saham-saham Asia ikut naik. Kan tadi saham-saham emerging market termasuk Asia kan bagus-bagus dong ya. Bagus-bagus ya. Ini nih lihat nih. Ini kan bagus-bagus nih, kita merah sendiri. Artinya apa? Artinya saat bursa US ini naik, Asia juga kecenderungannya naik pada pagi hari. Tapi pas waktu IHSG, investor kan tadi luar negeri dan dalam negeri. Nah, luar negerinya udah bagus, dalam negerinya belum mendukung. Jadi karena dalam negerinya belum mendukung, batallah IHSG naik. Jadi kemarin-kemarin saat US market ini naik, IHSG memang naik, tapi kenaikannya belum semeriah ini. Kenaikannya barulah di sinilah. Baru kira-kira 1/4 dari koreksi COVID ini. Baru di sini. Amerika sudah kenceng. Jadi kira-kira saat Amerika naik, IHSG nggak ikut naik. Tapi sekarang saat Amerikanya koreksi, IHSG yang di sini yang naik kemarin nggak ikut-ikutan koreksi. Lah itulah kelemahannya. Nah, itu yang bikin kesel kita. Udah waktu naik aja nggak mau ikut naik. Waktu turun ikut turun. Ya bablas lah. Nah, bagaimanapun juga itu kelemahan IHSG. Itulah cerminan kondisi ekonomi real kita sekarang di IHSG seperti itu ya. Nah, itu teman-teman harus ngerti. Oke, selanjutnya buat saya adalah minimnya sentimen positif domestik yang bisa menggerakkan IHSG. Yes, itu tadi sudah saya sampaikan ya. Luar negerinya sudah bagus, tapi sentimen positif domestik yang kita harapkan ternyata belum ada. Ya, kemarin juga terakhir PSBB DKI ya yang ketat. Bahasanya Gubernur DKI sebenarnya ketat, tapi ada beberapa bahasa lain yang menyebutkan tidak seketat Maret lah. Ini ketat tapi ada beberapa yang diperlonggar. Tapi ya anyway itu istilah ya. Tapi buat saya adalah ini tuh kita masuk PSBB lagi. Apa sih sebenarnya? Artinya PSBB itu apa? Artinya PSBB ya penyebaran COVID itu masih belum tertangani dengan baik. Bukan tertangani dengan baik lah. Semua negara juga katanya nggak bisa menangani. Artinya penyebaran COVID-19 itu di Indonesia masih tinggi. Makanya itu diperlukan PSBB lagi. Ya. Jadi kira-kira alih-alih ada sentimen positif, ternyata sentimen positif nggak ada. Yang ada justru beginian. Apakah ini negatif? Oh enggak. Buat kita masyarakat Indonesia, warga Jakarta, mungkin ini adalah hal positif ya untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Tapi buat market, buat kaum-kaum kapitalisme nih di bursa saham, jelas-jelas ini sentimen negatif. Karena kenapa? Bagaimanapun juga PSBB itu akan mengurangi lagi, mengekang lagi kegiatan sosial masyarakat yang akhirnya aktivitas ekonominya juga berkurang. Dan itu imbasnya ujung-ujungnya nanti ke pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mungkin di forecast naik sekian, akhirnya pesimis lagi, forecastingnya direvisi menjadi ya kenaikannya nggak terlalu kenceng lagi deh. Itu gara-gara salah satunya ini. Ya, so sentimen positif nggak ada, sekarang ditambahin lagi sentimen negatif. Oke, menambah deretan sentimen negatif dikala minimnya sentimen positif bagi IHSG karena kekhawatiran investor atas proses pemulihan ekonomi RI akan terhambat. Ya, sebenarnya Kemenq ya Bu Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pengaruh PSBB DKI itu minimal kok ke ekonomi nasional itu minimal. Tapi bagaimanapun juga investor sudah memilih bahwa ini juga nggak mereka sukai dan ya itulah selama sebulan 16 triliun investor asing keluar ya. Oke, selanjutnya Pak Erlangga ya, Pak Erlangga ini Menko Perekonomian. So, jadi kalau ngomong masalah perekonomian dari wakil pemerintah ya yang kita dengar harusnya Pak Erlangga. Karena dia juga membawai Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, semua data-data beliau yang bawahi. Pemerintah merevisi target optimis menjadi
dalam tanda kutip pesimis buat saya ya, walaupun ini hanya implisit, nggak eksplisit beliau sampaikan kami pesimis atau pemerintah pesimis, tapi secara implisit saya sampaikan bahwa ini pesimis atas PDB kuartal ketiga 2020. Saya tulis di sini pemerintah kenapa? Karena yang ngomong adalah Pak Menko Perekonomian, jadi saya anggap ini bisa mewakili pemerintah ya. Erlangga ramal pertumbuhan PDB RI 2020 bisa minus 1%. Ini headline-nya, tapi kalau teman-teman baca berita ini di bawahnya ya, di bawahnya dari CNBC. Menko Perekonomian menyatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga nanti berada di minus 3% sampai minus 1%. Jadi range-nya bisa minus 3%, paling bagus minusnya masih 1%. Jadi range-nya itu, kita belum tahu di mana. Ya, dari sebelumnya minus 1% sampai dengan 0,3%. Nah, Pak Erlangga itu beberapa bulan yang lalu, saya lupa, mungkin bulan Juli, dalam sesi kesempatan berdialog, atau rapat dengan kabinet, beliau sampaikan bahwa hitungan pemerintah saat itu dengan kondisi pertumbuhan, ya mungkin mereka punyalah parameter-parameter data yang mereka miliki adalah minusnya sebenarnya tinggal 1% sampai 0,3% ya. Jadi hampir plus sudah. 0,3% itu kan hampir plus ya. Kalau plus ya lepas dari resesi. Tapi dari angka minus 1 sampai minus 0,3 ini, pemerintah merevisi jadi minusnya 3, balik lagi minus 3 sampai minus 1. Ini kan buat saya ya pesimis. Lah kalau Menko Perekonomian aja ngomong begini, investor asingnya gimana kalau nggak kabur ya? Kita tidak menyalahkan pemerintah. Pemerintah tentu menyampaikan data yang mereka punya, ya data proyeksi yang mereka lakukan hitung-hitungan ya sah-sah saja, benar-benar saja. Tapi bahwa IHSG harus ditinggal asing, ya itu harus kita terima ya bahwa kondisinya kira-kira seperti ini. Oke, selanjutnya ya, warning atas nasib bisnis bank juga disampaikan oleh OJK. Ya, OJK dalam beberapa kesempatan kemarin ya, itu menyampaikan bahwa laba perbankan ini makin tergerus loh. Dalam kuartal mendatang juga. Bahkan, nah, ini nih pernyataan OJK baru-baru ini, sebenarnya masih di Septemberan juga. Bank tidak bisa menutup biaya bunga. Nah, ini kan parah ya. Net interest marginnya kan habis. Lah kalau biaya bunganya saja nggak bisa ditutup. Biaya bunga tuh begini teman-teman. Bank itu kan terima dana pihak ketiga ya. Dari tabungan, deposito masyarakat itu kan dana pihak ketiga. DPK namanya ya. Dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu kan ada bunganya. Harus dibayar bunga. Nah, OJK saja bilang, ini bank kemungkinan bayarin bunganya ya nggak bisa. Kenapa? Karena kredit mereka, kredit bank, kredit yang sudah tersalurkan, kredit-kredit yang terdahulu, itu saja macet. Perlu recovery kredit ya, perlu restrukturisasi kredit. Sudah kredit yang lama macet, kredit yang baru tuh turunnya parah. Di sini ya, OJK mengatakan perekonomian nasional sangat terimbas oleh pandemi tahun ini. Dampak negatif yang terjadi pada sektor real tentu akan terasa pula oleh sektor keuangan. Disebutkan profitabilitas, kita lihat Agustus ini turun. Agustus sudah turun. Bank tidak bisa menutup biaya bunga. Pertumbuhan kredit per Agustus tahun ini hanya 1,04%, bahkan lebih lambat dari bulan sebelumnya. Lah, ini Agustus dibanding Juli itu melambat. Padahal kan kita berharap naik ya sejak Maret, April, Mei, Januari, Februari, Maret. Oke, Maret. Terus April, Mei, Juni. April, Mei, Juni ini the lowest ya, karena benar-benar PSBB ketat saat itu. Nah, Juli, Agustus kan kita harap naik. Lah, banknya turun nih. Jadi pertumbuhan kreditnya turun lebih lambat dari bulan sebelumnya. Tapi saya sayang sekali saya nggak tulis di sini. Pertumbuhan dana pihak ketiga tuh malah naiknya tinggi. Artinya orang masyarakat pada nitip dana nih berharap dapat bunga dari bank. Tapi bank nggak bisa salurkan ini karena pertumbuhan kreditnya kecil sekali. Plus kredit yang kemarin-kemarin juga banyak yang macet. Kira-kira gitu ya, ini bank. Nah, dengan kondisi seperti ini, asing baca seperti ini, ya wajar lah kalau asing keluar ya. Jual BCA, jual BRI, jual Mandiri, ya alhasil indeks kita turun. Nah, ini salah satu yang mempengaruhi itu. Ya, ini tadi sudah ya. Sorry, ini double-double. Nah, selain itu tadi ya, selain beberapa hal yang saya sampaikan tadi itu ya, saya ada beberapa poin-poin catatan penting ya, catatan penting yang teman-teman harus perhatikan di sini. Selain tadi asing jualan, saham-saham big cap jualan, kemudian market US koreksi terus, kemudian sentimen dalam negeri nggak ada,
pemerintah juga merevisi target, OJK juga khawatir dengan bank. Teman-teman tahu ya, saham-saham bank nih yang menguasai penggerak IHSG saham bank. Kalau bank dihajar ya IHSG-nya turun. Sekarang saya tambahin nih, ini hal-hal penting yang teman-teman harus perlu ketahui, termasuk saya juga. Naiknya lagi kasus COVID-19 di Eropa. Ya, kejutan angka penularan COVID-19 seperti ini juga terjadi pada beberapa negara lainnya di Eropa seperti Prancis, Spanyol. Ini teman-teman tinggal lihat sendiri ya. Saya lihat yang UK ini di Inggris ya. Liatin. Ini sempat peaknya pada April. Waktu ini kan gawat-gawatnya nih ya. Ini bursa semua bursa dunia hancur saat ini. Ini puncak-puncaknya termasuk di Indonesia. Mereka sudah mampu mengendalikan nih. Turun nih ya, turun. Mungkin ini sekitar bulan Juli sampai pertengahan Juli. Ini angkanya hanya ratusan orang saja per day. Benar-benar turun dari level 6.000. Lah hari ini naik lagi menjadi 5.600. Sempat nih di atasnya 6.000. Sekarang turun. Ini turun pun kita nggak tahu apakah nanti turun begini atau ini turun untuk naik lagi. Kasus seperti ini sama nih teman-teman. Terjadi di Prancis dan Spanyol. Prancis juga mengerikan. Prancis malah belasan ribu hari ini. Penambahan kasus harian ya sampai belasan ribu. Grafiknya persis seperti ini. Naik pada waktu peaknya itu April, lalu turun landai begini, sekarang naik kenceng lagi. Nah, itu warning buat Eropa. Nanti saya khawatirnya sewaktu-waktu Perdana Menteri Inggris ini sudah ngomong bahwa kami tidak segan-segan untuk lakukan lockdown negara ini lagi untuk mengendalikan virus. Nah, itu teman-teman bisa bacalah banyak di media asing ya menyatakannya Perdana Menteri Inggris itu dia nggak segan-segan mau melockdown negaranya. Termasuk nanti Prancis, Spanyol juga negara-negara lain teman-teman bisa lihat kasusnya begini lagi nih. Ini warning lah buat kita semua ya. Nah selain ini apa lagi? Nah ini US ya. US market maker dunia juga masih belum turun juga angka infeksinya. Ya. Belum turun nih teman-teman lihatin ya. Ini April segini pun waktu itu warning. Surut Mei, kenceng banget di Juli. Lihatin, ini kan gila ya. Waktu Juli ini mau ke Agustus, ini ya. Ini indeksnya Amerika, baik indeks khususnya Nasdaq ya yang naik kenceng. Terus kemudian Dow Jones, indeks 30, S&P indeks 500 itu naik kenceng juga. Padahal infeksi COVID-19 di negara mereka naik terus. Kok bisa begini Mas AS? Ya jawabannya apa? Jawabannya yaitu QE-nya mereka, cetak duitnya itu. Ya. Jadi bursa saham mereka tuh ya gimana ya? Ya memang kita harus akui bahwa itu disangga oleh uang dolar hasil cetakan, bukan disangga semata-mata oleh kondisi sektor real yang membaik karena buktinya ya seperti ini gitu. Nah, ini kita juga harus aware ya. Ini buat kita semua ya. Kemudian mana lagi? Kemudian India. India ini teman-teman, ini konsumsi komoditi terbesar di dunia loh. Setelah China, India itu konsumennya komoditi, termasuk komoditi Indonesia tuh konsumennya mereka. Komoditi-komoditi pangan, kemudian CPO, kemudian energi, kemudian termasuk gas itu ya minyak gas itu konsumsi India juga tinggi, termasuk batu bara khususnya batu bara konsumsi India tuh tinggi sekali yang dari Indonesia ya. Nah ini juga nggak turun-turun ini. Harian sekarang 88.000 India ya. Negara ini jumlah penduduknya terbesar sedunia, di bawahnya Cina dikit, mungkin dia nanti beberapa tahun kemudian di atasnya Cina atau di bawah lagi Cina gitu. Tapi ya ini predikatnya dia sudah pasti ini dengan penduduk terbesar di dunia lah. Kondisinya masih seperti ini. Nah, sebenarnya harapan saya waktu itu kita batu bara CPO segera bullish. Harapan saya Indianya nih segera turun. Ini kalau India kasus COVID-nya bisa turun terus begini, ya ada harapan cool dan CPO cepat bullish. Tapi kondisinya bagaimanapun juga seperti ini. Dan teman-teman, saya pun seperti ini juga. Saya sampaikan apapun data apa adanya. Kalau kemarin-kemarin saya optimis karena melihat bahwa semua kasus-kasus COVID di dunia itu melandai dan sekarang menaik lagi khususnya di Eropa ada sinyal begitu, ya saya akui bahwa kita harus merubah proyeksi. Kita harus merubah posisi kita gitu loh. Ini bukan masalah pesimis atau optimis, ini masalah realistis. Realita, kondisi, fakta bagaimanapun juga kasus ini berpengaruh terhadap ekonomi secara real dan itu
efeknya tentu bahaya kalau sewaktu-waktu terjadi ledakan semua lockdown lagi, ya bursa saham hancur lagi. Ya, kita ini bukan masalah kamu pesimis, kamu optimis. Ya, ini kita tentu setiap hari kita juga monitor data-data seperti ini supaya kita paham, supaya kita tahu CPO ini kuat nggak nih ke depan, batu bara akan kuat nggak, Indianya masih seperti ini gitu. Oke ya, oke. Nah, yang paling penting ini lagi nih, ini paling penting ya. Ini mana nih? Ini Indonesia. Ya, Indonesia catnya masih begini teman-teman. Kalau catnya masih begini, terus kemudian ditambah beberapa hal yang di depan tadi ya, bagaimana asing nggak keluar? Ya, jadi saya pikir kalau asing keluar tuh sebenarnya ya kalau kita telaah satu-satu memang tidak heran juga kita ya. Nggak merasa aneh kok IHSG-nya kok paling lemah. Ya memang kondisinya seperti ini. Teman-teman kalau lihat negara-negara di Asia Tenggara rata-rata mereka sudah landai, tinggal kita yang tinggi seperti ini. Ya, dan penanganan COVID-19 di Indonesia lah yang paling penting untuk IHSG ya memang benar ini yang paling penting. Lah kalau ini naik terus rasanya juga memang susah IHSG untuk menguat teman-teman. Oke ya, begitu ya. Nah, ini pertanyaan pentingnya. Apakah IHSG akan crash lagi seperti Maret 2020 Mas Es? Ya, frankly speaking sebenarnya nggak ada yang bisa jawab pertanyaan ini dengan data-data yang ada saat ini. Nggak ada yang bisa jawab enggak atau iya nggak bisa. Karena apa? Karena arah IHSG itu kan ditentukan oleh COVID. Ya, semua tadi OJK lah, Menteri Perekonomian lah, sentimen positif dalam negeri yang nggak ada lah. Kesemuanya itu apa sih penyebabnya? Penyebabnya kan ya COVID ini, COVID-19 ini, penambahan kasus-kasus harian COVID-19 ini yang terus naik sehingga PSBB diberlakukan lagi. Nah, masalahnya kan COVID ini nggak ada yang bisa analisa. Jadi memang tidak ada jawaban untuk ini. Yang bisa kita lakukan adalah kita lakukan benar-benar evaluasi secara berkala. Tiap hari kita liatin kasus-kasusnya bagaimana, langkah-langkah pemerintah bagaimana, kabar tentang vaksin bagaimana. Nah, nanti setiap hari itu kita bisa mengubah proyeksi kita. Artinya apa? Artinya memang uncertainty ya. Memang ini ketidakpastiannya menjadi makin tinggi ya. Volatilitasnya juga makin tinggi. Ya. Oke. Lalu bagaimana dengan portofolio kita? Nah, ini pandangan saya, ini menurut saya ya, kira-kira ini menurut saya seperti ini, tapi mungkin teman-teman punya langkah lain, punya plan lain, silahkan. Saya menyampaikan data-data tadi, mudah-mudahan menjadi pertimbangan buat teman-teman ya. Buat saya nomor satu adalah market masih akan volatile sampai dengan sentimen positif yang kuat ada di Indonesia. Yes. Buat saya masih akan volatile, IHSG naik turun, tahu-tahu naik tinggi, tahu-tahu koreksi naik tinggi ya, memang masih seperti itu ya, bikin pusing ya memang bikin pusing. Lalu apa itu Mas AS? Sentimen positif yang kuat. Buat saya yang pertama, tren penurunan kasus COVID, udah pasti itu. Nomor satu, dan itu tiap hari kita mesti lihat. Ya teman-teman, sumber datanya kan banyak ya, teman-teman bisa dapatkan data itu di mana-mana. Kalau tren penurunan penambahan infeksi COVID-19 ini mulai turun trennya turun terus. Hari ini kan 3.800-an atau 4.000. Turun, besok 3.500, 3.000, di bawah 3.000 turun terus. Nah, itu buat saya itu sentimen positifnya bagus. Ya, atau vaksin, atau berita vaksin benar-benar. Masalahnya berita vaksin yang kemarin sempat beredar kan direvisi lagi. Ternyata itu potongan video yang dipotong pada bagian tertentu yang seakan-akan menjelaskan vaksin yang sedang diproses di Indonesia kerjasama dengan China itu sudah disetujui WHO, tapi ternyata masih simpang siur juga gitu. Bahkan media mainstream ya, media mainstream Bloomberg, CNN, berita luar negeri itu sama sekali nggak ada yang mengangkat berita itu. Padahal buat saya berita vaksin yang disetujui WHO itu berita besar, pengaruhnya besar buat semua sektor di dunia ini ya. Berita itu besar, ditunggu oleh semua manusia di dunia ini. Dan itu nggak ada beritanya sama sekali. So, buat saya sebenarnya vaksin yang katanya kemarin sudah siap disuntik, sudah disetujui itu kok meragukan ya. Karena nggak ada sama sekali yang mengangkat di luar negeri. Hanya di Indonesia yang ramai. Nah, tapi anyway, kalau vaksin itu benar-benar ada, nah itu bisa jadi itulah sentimen positif yang kuat.
Lalu kebijakan ekonomi untuk penyelamatan yang direspon positif oleh asing. Nah, menurut saya program penyelamatan ekonomi nasional yang kemarin diberlakukan tuh rasanya tidak direspon positif oleh asing ya. Saya entah kenapa, tapi mungkin menurut asing nggak nendang lah kira-kira begitu. Kemarin tuh saya baca ada beberapa triliun ya semacam pinjaman begitu, pinjaman lunak entah mungkin nggak pakai bunga yang disuntik untuk BUMN, yaitu asing lihatnya nggak ngaruh. Mereka nyuntiknya seperti ke Garuda, ke Krakatau Steel, ke perusahaan-perusahaan konstruksi. Jadi mereka mungkin asing beranggapan juga, ini kok nggak menyentuh esensi problemnya gitu loh. So, jadi sepertinya memang belum ada nih kebijakan ekonomi yang signifikan yang bisa direspon asing. Jadi tiga-tiganya inilah kita tunggu. Kalau ini ada nanti buat saya itu cukup bagus buat IHSG dan kita benar-benar bisa range plan kita untuk portofolio kita bagaimana. Tapi sementara ini memang buat saya masih volatile. Nomor 2 ya, porsi saham jangka panjang menurut saya hanya masuk pada sektor-sektor yang defensif, sektor yang kuat menghadapi pandemi COVID ini, atau sektor-sektor yang diuntungkan gitu. Itu sektor apa Mas AS? Oke, nanti dalam video kedua saya akan share, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, 1-2 hari ke depan saya akan rilis ya sektor-sektor yang defensif mana aja yang kira-kira teman-teman boleh masuk ke situ lah kalau memang mau untuk porsi jangka panjang. Porsi jangka panjang tuh Anda beli dan disimpan. Mau marketnya crash bagaimanapun juga ya itu disimpan. Memang nggak mudah ya, artinya untuk benar-benar nyimpen jangka panjang dalam kondisi market crash ini nggak mudah. Tapi kalaupun memang teman-teman mau begitu, nggak mau dilihat-lihatin, mau investasi jangka panjang ya boleh saja, tapi pilih sektor-sektor yang defensif ya. Nanti saya share lagi. Nomor 3 porsi lainnya ya. Jadi kalau nomor 2 itu sudah ya, itu mungkin teman-teman bisa ambil 30% portofolio lah pada saham-saham yang benar-benar defensif. Kemudian porsi lainnya buat saya sebenarnya masuklah dengan strategi swing trading saja. Swing trading tuh beli, simpen 1-2 minggu lalu dijual dengan target profit secukupnya. Menurut saya ini strategi yang lebih aman, karena bagaimanapun juga teman-teman, aduh sayang Mas CS nih posisi saham-saham lagi murah. Oh iya benar, saya setuju. Sesekali akan ada kenaikan saat US market naik, pasti IHSG naik sampai 1%, saham-saham ini naik tinggi. Oke, silakan main swing trading saja ya. Tentu juga pada saham-saham yang momentumnya bagus, yang sektornya juga cukup bagus gitu ya. Kemudian nomor 4 tetap ya, ini penting sekali, hindari menggunakan margin ya. Buat teman-teman yang masih suka pakai margin, limit trading, tolong hindari dengan dalam kondisi market yang masih volatile seperti ini. Tahu-tahu koreksi dalam ini sangat-sangat berbahaya. Walaupun memang iya saya setuju, batas auto reject bawah kan hanya 6-7%. Ini memang ya paling turun mentok-mentok pun di situlah. Tapi kalau teman-teman pakai margin nanti loss teman-teman bisa makin besar ya. Sebenarnya boleh saja menggunakan margin ini ya, tapi dalam kondisi market yang confirm bullish untuk mempercepat profit, is okay itu silakan. Tapi dengan kondisi seperti ini saya rasa nggak bijak kalau kita pakai margin. Oke, yang nomor 5, ini penting juga, masuklah pada saham-saham yang liquid. Yang liquid yang kalau ada apa-apa teman-teman bisa langsung jual, buang kiri istilahnya ya, jual pada harga bid terbagus, itu nggak susah. Ya, yang paling gampang tuh sebenarnya liquid nggak tuh gimana ya. Kalau teman-teman tuh bisa buang dalam satu tick harga ya, misal bid paling bagus harganya misal tick 250, teman-teman punya saham berapa punya posisi lot berapa di saham itu, teman-teman bisa langsung buang kiri langsung terjual tuh ya udah bagus. Ya pokoknya jangan masuk di saham-saham yang tipis-tipis yang tebelnya hanya saat digoreng gitu ya. Kalau nggak tipis-tipis itu kondisi-kondisi begini jangan dulu lah. Ya cari saham-saham yang benar-benar liquid. Saham liquid itu seperti apa ya, banyak sekali ya teman-teman. Kalau lihat hari-hari ini banyak banget lah saham yang transaksinya kira-kira di atas 20-30 miliar sehari itu udah pasti liquid. Ya, itu paling penting ya. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu ya video kali ini. Jadi poin saya terakhir, boleh kita optimis ya, kita tetap optimis, tapi tidak perlu malu, tidak perlu sungkan, tidak perlu gengsi untuk mengakui bahwa kita harus rubah strategi, karena ada beberapa hal di sana yang memang di luar kemampuan kita, di luar kendali kita, yang berubah sekarang. Ya, kondisinya berubah, ternyata berbalik arah. Apa itu? Ya, itu tadi buat saya kondisi infeksi virus corona ini yang khususnya di Eropa menjadi tinggi lagi. Di India pun juga nggak turun-turun, di Indonesia juga belum turun.
So, inilah yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman untuk memilih range, untuk membuat plan dalam beberapa hari ke depan. Tentu kita juga tidak kaku ya, strategi kita tidak kaku seperti tadi yang saya jelaskan. Daily tetap boleh daily, kita evaluasi seluruhnya, kita evaluasi semuanya seperti yang tadi kita sampaikan. Anytime kalau memang kondisi membaik ya kita bisa merubah strategi kita lagi. Oke, sukses selalu teman-teman. Mudah-mudahan portonya membaik dan saya juga berdoa mudah-mudahan COVID-19 di Indonesia tertangani dengan baik, IHSG cepat naik kembali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.